Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kembali kita bersama di podcast Bateman RRI hari ini. Dan seperti biasanya kami akan menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang kemudian memberikan edukatif bagi semua. Dan tentunya narasumber kami ini adalah narasumber yang kemudian bisa menjawab beragam pertanyaan yang sebelum-sebelumnya kami juga sudah tampilkan melalui program Dialog Fokus kita. Dan kemudian tanda kutip kami menggiringnya ke sini. Dan beberapa waktu lalu pendengar, kita tahu bersama bahwa serentak seluruh Indonesia ini dilakukan operasi patuh, dan untuk Sulawesi Tengah namanya operasi patuh Tinombala 2025. Ini gelarannya kurang lebih 14 hari dan itu berakhir pada hari Minggu, itu tepat pukul 24.00 kayak gitu. Jadi kita untuk membahas itu tentang operasi patuh 2025 yang telah usai. Kalau sebelumnya kita melihat berbagai sudut di wilayah Sulawesi Tengah, termasuk kita lah di Kota Palu, teman-teman dari kepolisian ini banyak yang kemudian berjaga, menertibkan sejumlah pelanggaran, memberikan teguran, dan kemudian ada yang melakukan juga penindakan langsung. Tapi nanti kita akan tanya tentang itu. Tapi setelah semua itu telah selesai, kemudian kita berbicara tentang hal-hal yang sederhana saja. Ketika lampu rotator dari teman-teman polisi sudah dimatikan, bukan berarti operasi patuh itu berakhir. Ada hal yang menarik adalah bagaimana edukasi itu benar-benar tersampaikan kepada masyarakat. Dan hari ini kita sudah menghadirkan dua narasumber. Ada Wadir Lantas Polda Sulteng, ada AKBP Hasanuddin SH.MH. Nanti kalau saya salah diluruskan Bang. Selamat sore Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada Kasubdit Kamsel Tipcar ya Bang ya. Ada Kompol Abu Bakar Jafar SH.MH ya gitu. Titelnya 3 Bang ya. Panjang dia. Selamat sore Bang, sehat selalu hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Amin. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan bahas tentang itu. Saya ke Pak Wadir dulu. Pak Wadir, tadi saya kenapa menyebutkan ketika lampu rotator teman-teman dari kepolisian dimatikan bukan berarti operasi itu berakhir ya sebenarnya gitu kan. Masih panjang yang harus dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian. Bisa disampaikan sekilas enggak pasca penutupan hari Minggu tepat 24.00 Teng, berapa sih jumlah laka yang terjadi dan kemudian lebih mendominasi umur berapa? Pak Wadir silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa dimanapun berada untuk pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Baik, untuk kegiatan operasi Patuh Tinombala 2025 itu sudah terlaksana selama 14 hari. Hari Minggu betul sudah berakhir pukul 00. Kemudian untuk jumlah laka lantas yang terjadi di tahun 2024 sebanyak 33 kasus. Meninggal dunia 12. Kemudian luka beratnya ada 14. Korban luka ringan ada 39. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 yang sudah berakhir baru-baru ini, untuk kejadian laka lantas sebanyak 37. Kalau kita lihat jumlahnya memang meningkat, tetapi kualitasnya menurun karena yang meninggal dunia yang dari 12 menjadi 6. Ada penurunan 50%. Kemudian untuk luka berat itu naik 22 kasus atau 57%. Kalau luka ringan itu sebanyak 46, dari 39 menjadi 46, naik 18 kasus. Untuk kerugian material juga ada kenaikan. Kemudian untuk langkah-langkah setelah pelaksanaan operasi selama 14 hari, Polri tidak berhenti, tetap berjalan dengan sistem edukasi, melaksanakan terjadi pagi pengaturan, melaksanakan patroli ke tempat-tempat yang rawan, yang sering macet, tetap berjalan terus untuk melayani masyarakat. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah tertib. Kalau kita perhatikan di kota-kota termasuk di wilayah itu sudah tertib. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kerjasama. Tanpa dukungan dari masyarakat, pelaksanaan operasi apapun tidak bisa terlaksana tanpa dukungan dari masyarakat. Dan selama 14 hari terima kasih banyak, sudah banyak perubahan. Walaupun secara jumlah laka lantas meningkat, tetapi untuk kualitasnya menurun. Itu kalau kuantitatif tadi ya, tadi sebelum kita masuk tadi kan saya sempat ngobrol sama Pak Wadir, ada tadi ditunjukkan itu kuantitatif, kuanti dan juga kualitatif gitu ya. Siap. Jadi ini menarik pendengar. Kalau saya bukan menyimpulkan sih karena kita baru mulai. Pada akhirnya sebenarnya ketertiban di jalan raya itu bukan sekedar urusan polisi dan pelanggar sebenarnya, tapi bagaimana
etika budaya itu dibangun ya supaya Betul kita sekali. bisa tertib. Betul sekali. Pak Wadir, sebelum saya ke Pak Kasubdit Kamsel Tipcar, lebih dominan itu usia berapa Pak Wadir? Mungkin bisa dijelaskan karena kan kita tahu ini rata-rata kan ya sudah jadi pemandangan umum sih Pak kalau saya lihat anak-anak sekolah ya pakai helm, kadang juga orang tuanya juga bonceng anaknya nggak pakai helm, padahal kan seharusnya pakai helm. Ini bukan persoalan anak itu masih kecil apa enggak. Betul. Cuma kan harusnya dipakai helm. Bisa disampaikan usia berapa tuh? Kalau kita melihat dari 15 sampai 16 ini, kalau tahun lalu ada 2, tahun ini 3, berarti ada kenaikan Pak. Kalau umur 17 sampai 21 tahun lalu 3, tahun ini 4. Berarti naik juga. Kemudian tahun umur 22 tahun sampai 29 itu tahun lalu 6, tahun ini 4, ada penurunan Pak. Kemudian tahun umur 30 tahun sampai 39 itu dari 7 menjadi 8, ini yang paling tinggi. Jadi usianya usia produktif Pak. Kemudian untuk usia 40 sampai 49 itu tahun lalu 4, tahun ini 3, jadi ada turun. Kemudian 50 sampai 59 dari 6 jadi 4 itu. Jadi kecelakaan yang terjadi itu rata-rata usia produktif. Iya. Itu sayang sekali ya. Mungkin bisa tanggapi sama Pak Abu Bakar. Bang Abu Bakar tadi jelaskan ada peningkatan ya untuk itu ya, Bang Hasanuddin ya. Betul sekali. Ada peningkatan. Kalau apa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi, faktor utama yang mempengaruhi masih tingginya laka kita di Sulteng, Pak Kasubdit? Baik, terima kasih waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sudah setia hari di masing ada. Saya menambahkan sedikit dari penjelasan Pak Wadir. Kalau tadi disampaikan bahwa untuk laka tahun ini sangat atau meningkat dari 33 sebelumnya menjadi 37 secara kuantitatif, namun kualitas menurun dari 12 tahun lalu meninggal jadi 6. Kemudian tahun lalu 14 luka berat, tahun ini naik 22 yang luka berat, dan tahun lalu 39 dan tahun ini 46 luka ringan. Kalau ditanyakan masalah mendominan ya, yang kita tahu bersama bahwa faktor penyebab laka lantas ada 4. Yang pertama faktor alam atau cuaca, yang kedua faktor jalan, yang ketiga faktor kendaraan, dan keempat faktor manusia. Jadi kalau saya melihat dari data yang disajikan ini, didominasi adalah faktor kelalaian manusia. Oleh karena tadi disampaikan dari awal bahwa operasi berakhir bukan berarti berakhir semuanya gitu kegiatan. Kepolisian di bidang lalu lintas berakhir, tetapi kami tetap tingkatkan kegiatan preventif, dan represif. Tetapi kami hanya mengedepankan tindakan preemptif dan preventif. Seperti melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan dan pada pagi hari, sore maupun malam hari pada pengguna jalan. Dan kalau lihat data ini yang mendominasi adalah mendahului, berbelok, berpindah jalur. Artinya pada posisi tidak aman. Saya contohkan itu, misalnya kalau kita berbelok, terus ada tindakan kita berhenti sejenak, kemudian tengok ke belakang. Kadang-kala juga pengendara kita ini belum memasang sein atau rating, langsung berbelok. Dan anehnya juga ada sein kiri belok kanan itu yang sudah menjadi pemandangan ya, yang bagi kita tentunya. Itu rata-rata saya sering menyampaikan di mana saja berada, komponen listrik ada di kendaraan, jangan kita percaya. Kenapa? Saya sering menyampaikan ketika kita menyalakan rating, maka seketika kita bantu dengan isyarat tangan, sehingga benar-benar pengendara di belakang, di depan kita mengetahui betul bahwa kita merubah arah. Yang kedua, pada saat posisi pandangan belum jelas, langsung mendahului. Harusnya cukup pandangan kita dari posisi yang di depan. Demikian juga pada saat di tukunan atau di jembatan mendahului. Iya, Bang Jafar tadi saya lihat tadi ada Pak Wadir tadi ada yang disampaikan laka itu terjadi ada yang samping, adu banteng, apa kemudian dari belakang dan sebagainya. Itu bentuk apa itu sebenarnya? Bentuk kelalaian dari pengendara seperti sampaikan Pak Kasubdit tadi atau seperti apa, Pak Wadir? Betul Pak, itu jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang selama 14 hari adalah out control, kemudian tabrakan depan-depan, kemudian depan samping. Yang paling tinggi itu depan belakang sama mendahului, depan samping.
Itu termasuk tabrak lari, itu agak tinggi terjadi kecelakaan itu Pak. Ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kasubdit Kamsel bahwa dia posisinya belum aman, dia langsung melambung dia, sehingga ya terjadilah seperti ini Pak, kecelakaan. Ini kan kalau sudahlah kita jujur-jujur lah di podcast hari ini lah. Ini rata-rata kan yang seperti sampaikan Pak Kasubdit Kamsel tadi bahwa yang ini sen kiri belok kanan itu kan rata-rata yang ras terkuat itu mama itu ya. Kita agak repot melawan ras terkuat di dunia itu. Mama itu. Jadi kalau kita berbicara tentang faktor kelalaian, tapi kan ketika operasi itu berjalan ada sinergi yang terbangun dengan teman-teman dinas lain. Misalnya dari PU misalnya, karena tadi kan selain faktor kelalaian kan ada faktor jalan dan sebagainya. Ke Pak Kasubdit dulu deh. Iya baik, saya kira persoalan lalu lintas ini tidak fokus pada polisi lalu lintas. Iya kan tidak sendiri teman-teman kan. Ada 5 pilar di situ. Dan kemarin terbukti pada saat operasi itu ada 2 kegiatan dilaksanakan oleh dari dinas perhubungan. Yang pertama itu terkait dengan pekan keselamatan pada hari Rabu. Kemudian hari Rabu kemarin juga di hari ke-9 itu melaksanakan pemulihan pelajar pelopor keselamatan dan abdi jasa tahun 2025. Dan salah satu kami sebagai pemateri. Kemudian juga kemarin dengan Jasara Harja di hari Sabtu di ke-13 operasi itu kami melaksanakan juga edukasi kepada 5 sekolah tingkat SMP dalam rangka Hari Anak Nasional. Jadi sehingga yang kami tekankan di situ pada pelajar anak SMP ini bahwa mengacu pada kejadian pada operasi keselamatan tahun 2024 kemarin, ada salah satu siswa SMP yang meninggal dunia di tempat pada saat di Jalan Munif Rahman, sehingga Bapak Wali Kota mengeluarkan surat edaran pelarangan bagi anak sekolah tingkat SMP untuk berkendara. Tidak boleh bawa kendaraan. Tidak boleh. Dan juga kami sudah tindak lanjut di beberapa wilayah termasuk Morowali Utara itu sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Pengajaran Kabupaten Morowali Utara. Pak Kasubdit, itu dengan kondisi begitu apakah juga ditindaklanjuti oleh Pak Wali Kota selaku puncak tertinggi untuk di Kota Palu terkait dengan jalan sendiri? Kan ini kan kita tahu sendiri semakin tingginya populasi kendaraan, Palu kan semakin macet. Iya. Ada enggak tindak itu? Kalau jalan kalau kita lihat sekarang ini sesuai dengan kelasnya. Kalau misalnya dia kelas jalan nasional berarti dari teman kita Balai Jalan Nasional untuk memperbaiki. Contoh sekarang yang sementara diperbaiki dari Jalan Basuki Rahmat dan Abdurrahman Saleh. Kemudian di ruas Jalan Dewi Sirtika maupun M Yamin sementara perbaikan drainase yang nanti disusul dengan pengaspalan. Dan kami telah sarankan karena memang volume kendaraan terlalu tinggi di siang hari, laksanakan pekerjaan pada malam hari di pukul 21 atau 22. Bisa disampaikan kepada pendengar wilayah-wilayah yang rawan dengan laka sendiri? Kan pasti ada pantauan dari teman-teman di Telantas sendiri. Artinya kalau sepanjang ini sesuai dengan teori dan memang ada kunjungan kerja dari Korlantas yang kami dampingi tahun 2023, bahwa rata-rata sudah setengah ini bukanlah black spot, mereka kan black area. Artinya tempat terjadi kecelakaan belum memenuhi syarat dinyatakan black spot. Karena black spot ada titik-titik misal 500 meter. Berapa kecelakaan di setahun situ dan berapa meninggal dunia. Seperti itu. Oh berarti sudah ada disampaikan tentang itu ya? Iya. Dan kami bersama dengan dari Balai maupun dari Dinas Perhubungan BPTD langsung tinjau lapangan. Tentunya dengan hasil tinjauan itu akan ditindaklanjuti dari kawan-kawan kita dari BPJN, BPTD maupun Dinas Provinsi sesuai dengan kelas jalannya. Pak Wadir, apa langkah konkret yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari di Telantas sendiri untuk menekan angka kecelakaan? Saya pernah sebelum Anda jawab, saya pernah diajak sama Bang Abu Bakar, kita waktu itu kelas Wani. Beliau ngajari saya, Om Jok, kalau bastir itu 10-2. Ya. Yang pegang begini, itu dilakukan bagian dari preemptif dan preventif nggak tuh, Pak Wadir? Ya. Terima kasih. Saya kira salah satu untuk mengajari untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh Kasubdit Kamsel. Kemudian yang dilakukan oleh kita polisi lalu lintas termasuk jajaran itu memperbanyak patroli. Setiap pagi tadi sudah dijelaskan, setiap pagi melaksanakan gatur pagi. Kemudian siang, sore dan malam melaksanakan pengaturan. Malam minggu juga dilaksanakan untuk terjadi malam minggu. Iya Pak. Semua ini yang dilakukan untuk bagaimana masyarakat itu tetap berhati-hati dalam berkendara. Itu Pak. Strategi yang dibangun apa Pak Dir? Dalam artian gini, strategi kan bisa dibangun dalam arti untuk menggandeng teman-teman dari dinas yang lain untuk terus bisa mengedukasi tentang bagaimana disiplin berlalu lintas di Kota Palu. Tadi kan kita sudah bahas tentang jalan dan sebagainya. Tapi
yang jadi atensi kita bersama kan pembangunan Kota Palu terus berjalan. Ada beberapa tempat yang kemudian melanggar andalalin. Apa pantauan dari teman-teman di Telantas tentang itu? Terima kasih. Kan ada yang di traffic saya lihat itu, Ya. ada di traffic yang kemudian ada aktivitas di situ dan kemudian itu jadi semacam kalau di istilah perhubungan kan ada bottleneck yang kemudian menghambat penyempitan di ujung. Itu seperti apa Pak Dir? Biasanya anggota ditempatkan di tempat yang mana sering terjadi laka lantas. Kemudian anggota dilaksanakan kalau seumpama selesai pagi kan, siang dilaksanakan untuk patroli untuk menghindari kemacetan kemudian laka lantas. Terbukti kita lihat kalau seumpama jumlah laka selama 14 hari ini kan Polres Palu jumlah lakanya kan paling tinggi. Tetapi untuk yang meninggal dengan luka berat itu adanya di Morowali. Itu. Pak Odir, satu nih dulu sebelum saya kembali ke Pak Kasubdit, karena saya tahu Pak Kasubdit yang sering mobile ini di mana-mana, beliau lebih banyak infonya daripada kita ini. Anda kan pernah di ETLE ya, Electronic Traffic Law Enforcement gitu ya. Adanya ETLE atau mungkin CCTV, kalau masyarakat menyebutnya CCTV di sini nggak ngerti tentang mungkin penyebutan ETLE. Itu sejauh mana itu bisa mengurangi dampak kecelakaan dan kemudian paling tidak bisa memberikan sekian persen lah edukasi pada masyarakat untuk lebih tertib berlalu lintas. Baik Pak, berbicara masalah ETLE sebenarnya ini kan belum masif, baru 4 titik yang ada di Kota Palu, sehingga pelaksanaan kegiatan itu di lapangan masih ada yang manual Pak. Tapi kalau edukasinya sebenarnya sudah disampaikan ke masyarakat, namun untuk pada saat pelanggaran itu nanti diketahuan pada saat ada surat, mau bayar pajak, itu kan terblokir. Kalau kita perhatikan yang selama ada ETLE ini, yang terblokir itu kurang lebih 30.000 Pak. Sampai hari ini Pak? Sampai hari ini. Banyak Pak. Yang terblokir. Dan itu masyarakat tidak merasakan. Nanti dia tahu pada saat mau membayar pajak. Karena itu kan terblokir Pak. Jadi mereka pura-pura tidak tahu. Karena itu kan kamera ini tidak kita lewat saja langsung di capture. Sekian detik itu sudah masuk di box. Ya, sudah masuk di sana datanya. Beda kalau anggota di lapangan masih manual. Masih ada, kalau manual dilaksanakan manual masih ada deal-dealan lah. Sehingga oleh Korlantas mengadakan tuh ETLE ini supaya mengurangi mungkin ketemu langsung dengan masyarakat. Tapi pelanggaran tetap jalan. Karena pelanggaran tidak melihat, anggota pun kena, polisi kena, kan itu. Karena tidak melihat siapa yang ini, pokoknya siapa yang melanggar, kan ada beberapa jenis pelanggaran di situ, safety belt, kemudian kalau motor tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu. Iya Pak Odir, kita punya waktu kurang lebih 12 menit lagi. Tidak lama Pak Dir, tenang saja. Kalau saya salah nanti diluruskan ya. Kalau saya keliru diluruskan Komandan berdua. 28.427 kalau nggak salah pelanggaran yang terjadi ya sepanjang 14 hari ya. 28.427 deh. Itu ada nggak target misalnya kan begini? Itu kebiasaan kan dalam perencanaan pasti ada long sama short term itu jangka panjang. Jangka panjang dan jangka pendek yang dilakukan oleh teman-teman di Lantas apa untuk bisa menekan angka kecelakaan? Yang pertama kalau Lantas itu yang sudah dilaksanakan oleh Kasubdit Kamsel melaksanakan sosialisasi dari anak-anak sekolah hari ini. Itu jangka panjang ke sana sekolah, termasuk tadi yang disampaikan oleh langkah-langkah yang dilaksanakan oleh wali kota, menyurat ke sekolah, kemudian ke kampus sampaikan. Untuk jangka pendeknya ya itu seperti melaksanakan patroli, kemudian melaksanakan terjadi pagi, pengaturan dan patroli. Iya, ini kan dari sekian ribu pelanggaran yang terjadi tadi data sudah Anda sampaikan dan perlihatkan ke saya Pak Wadir. Apakah ke depan akan dilakukan juga sosialisasi yang lebih masif lagi sampai ke 13 kabupaten kota atau mungkin teman-teman di daerah juga bergerak cepat Pak Wadir? Sudah Pak. Saya kira untuk sosialisasi sudah masif, termasuk di kabupaten sudah dilaksanakan sosialisasi masalah tilang, masalah ETLE, namun pengadaan ETLE kan belum ada di Polres. Tetapi untuk sosialisasi ke masyarakat tetap berjalan Pak. Tapi di daerah-daerah yang potensi kemacetan tinggi misalnya kayak Morowali itu ada ETLE-nya? Belum ada Pak. Belum. Tapi sudah ada pengusulan Pak? Sudah. Bahkan titik-titiknya untuk penempatan kamera ETLE sudah ada, namun belum ada ETLE-nya Pak. Ya kami mengharapkan untuk dukungan dari pemerintah setempat
paling tidak mungkin ada satu setiap kabupaten. Kami sudah usulkan itu hari 17 titik tambah di Palu, jadi masing-masing Polres itu wilayah Polres satu titik. Kami sudah survei dari Korlantas, dari Pemda sudah survei untuk titik penempatan etle. Namun saat ini belum. Ya, kami mengharapkan dukungan dari Pemda. Tapi dengan sosialisasi itu masyarakat jadi sebenarnya bukan takut sih kalau saya sih Pak Dir, masyarakat jadi paham ya bahwa etle ini kita nggak boleh macam-macam, harus pakai helm, harus begitu ya, ada ya. Betul. Bahkan ada beberapa masyarakat dan pejabat yang mungkin ada kegiatan di Palu kena etle sini. Begitu sampai di wilayah sudah sampai juga surat. Itu deh, mungkin bisa jelaskan karena itu banyak yang bertanya ke RRI juga kemarin. Itu kira-kira kami dari luar kalau juta foto bisa itu nggak? Bisa nggak? Itu gimana Pak? Bisa Pak. Karena tidak melihat siapa yang melanggar, dia langsung kena. Gitu Pak. Kalau seumpama dari Morowali, ini kan platnya kan beda dengan di Palu. Tetap begitu melanggar kena. Kalau seumpama tidak menggunakan safety belt tetap kena. Gitu Pak. Tapi nanti terbayar pajak di sana di daerah. Misalnya ketika mereka bayar pajaknya, misalnya platnya G lah, Morowali lah anggap ya, Morowali, kenanya etle sini, nanti dia bayar pajak sana otomatis langsung dia harus. Bisa dibayar sana, tapi konfirmasi dulu ke sini karena itu kan pelanggarannya di sini Pak. Iya. Ya tetap konfirmasi ke direktorat pelanggarannya ini. Kalau seumpama pembayarannya kan bisa langsung karena polisi tidak menerima pembayaran cash, tapi bisa lewat BRIPA. Gitu ya. Oke Pak Kasubdit mungkin bisa ditambahkan selain operasi Patuh Tinombala 2025 lebih menyasar ke persoalan pelanggaran yang kasat mata ya, tidak harus melakukan penindakan langsung. Odol dulu deh Pak Kasubdit. Odol itu kan banyak juga di Palu. Baik. Kalau berbicara masalah overdimensi overload ini, maka untuk tahap sekarang ini setelah adanya surat telegram dari Korlantas Polri bahwa saat sekarang ini kami hanya melaksanakan sosialisasi karena penindakannya nanti dimulai pada tahun 2027, 1 Januari. Oh gitu. Ya, diundur lagi sebenarnya di tahun ini sudah. Ya. Kenapa lama banget Pak? Artinya dari pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menormalisasi kembali bak-bak kendaraan yang sudah tidak memenuhi standar. Kemudian yang berikut terkait dengan edukasi yang kami lakukan ini, bahwa beberapa wilayah kami kunjungi ini, kami mendorong stakeholder yang lain terutama Dinas Perhubungan. Wilayah-wilayah terutama Sulawesi Tengah juga di Palu ini, kami lagi berkonsentrasi dengan pembangunan taman lalu lintas. Dan Bapak Gubernur sudah respon betul, hanya saja kendala dari status tanah yang belum jelas. Di mana rencananya? Rencananya di Panggona, tetapi dari pihak aset ya. Aset lagi mengupayakan bahwa tanah tersebut harus dibuatkan sertifikat dulu sehingga ada penyerahan antara Pemda dengan Polda. Apa di dalamnya nanti dibuat seperti apa Pak? Taman permainan anak, taman lalu lintas, edukasi bagi anak usia dini dan juga bisa digunakan untuk orang dewasa sebagai rekreasi tempat itu. Demikian juga wilayah kami dorong Dinas Perhubungan baik masalah taman lalu lintas maupun kampung tertib. Yang kita tahu bersama bahwa Sulteng ini baru satu memiliki kampung tertib di Morowali. Tetapi saat ini kami kunjung ke sana sudah hilang semua karena kemarin pada saat renovasi kantor kecamatan Tofaiso itu semua peralatan yang ada di sekitar kampung tertib itu hilang. Yang ada sekarang masih ada patung polisi dengan marka dan zebra. Yang lain hilang. Kami sudah dorong Kasat Lantas maupun Dinas Perhubungan untuk membuat kembali sehingga bisa menjadi edukasi bagi pengguna jalan di daerah Morowali. Demikian juga Sulawesi Tengah pada umumnya. Pak Kasub, pesan tadi yang Anda sampaikan itu apakah juga tersampaikan ke teman-teman Dinas Perhubungan? Ini kan kita tahu tidak salah sepenuhnya juga ke teman-teman driver atau mungkin pengusaha jasa itu ya. Tapi kan faktorinya ada pabrik yang membuat itu di kita di sini, yang over dimensi overload maksud saya. Itu juga diberikan sosialisasi kepada mereka untuk tidak lagi melakukan pembuatan. Kalau kami telah mendatangi ada 2 karoseri yang punya izin di Palu sini. Yang pertama adalah Rapang, yang kedua Selebes yang ada di Kalukubula. Kami mendatangi dan menyampaikan bahwa bapak-bapak ketika membuat atau merakit kas baru ini sesuai dengan spek dan memiliki serut. Seperti itu. Tapi apabila misalnya menggunakan di tempat yang tidak resmi maka itu resiko bagi karoseri yang itu. Dan sekarang kan sudah ada kesempatan diberikan pemerintah sekitar 1,5 tahun. Artinya alangkah kalau misalnya pemilik kendaraan atau usaha tidak merubah dalam bentuk yang standar. Dan ini kami sudah interogasi salah satu milik perusahaan angkutan pupuk
bahwa di tanggal 28 Juni kemarin telah dikumpul di Bogor. Bahwa misalnya kapasitas 8.000 ton ini dia hanya bisa memuat muatan 4 ton 600 sekian. Tidak bisa lebih. Tetapi bayaran odol. For dimensinya, for loadnya. Artinya walaupun tonasinya tidak sampai 8 ton, dia dibayarkan 8 ton. 8 ton. Ini kan keuntungan bagi mereka. Yang berikut, apabila memuat lebih dari itu, maka yang di gudang tidak akan menerima. Itu hal biasa, tindakan daripada pengusaha pupuk Indonesia telah mengumpulkan seluruh distributor pupuk atau pengangkutnya di Bogor tanggal 28 Juni kemarin disampaikan oleh salah satu pengusaha angkutan pupuk. Apa tindakan yang dilakukan oleh teman-teman dari Ditlantas sendiri ketika juga menemukan odol itu masih, walaupun juga kan sosialisasi sampai nanti 2027 baru akan dieksekusi gitu. Iya, saat ini kawan-kawan dari PJR ataupun teman-teman yang lagi kegiatan pengaturan tetap melakukan edukasi peneguran. Artinya bagi pemilik usaha segera merubah dalam bentuk yang sebenarnya sesuai spekteknya. Termasuk overload ya. Overload kan kita lihat sendiri kan banyak kalau kendaraan sudah yang dimensi pas sudah load dia. Kan banyak kendaraan yang yang MPV yang multi purpose itu kan muat motor dan sebagainya kan itu. Kalau itu memang teman-teman dari pos PJR ini telah memberikan edukasi yang luar biasa. Artinya itu upaya yang salah atau keliru yang digunakan bahwa mobil penumpang muat barang kan seperti itu. Dan apabila kejadian juga kan persoalan dari jasa harja nantinya bahwa mobil penumpang yang harus penumpang kenapa ada barangnya kan begitu. Ya sama dengan over dimensi overload itu kan apapun sistem yang sudah ditetapkan oleh fabrikasi tetapi tidak bisa berfungsi ya. Kalau dia berat mana bisa ngerem, kalau di turunan misalnya kayak di Santigi dan sebagainya kan tidak berfungsi gitu. Artinya bahan bakar juga penggunaannya semakin banyak. Beban berat. Ada yang bisa disampaikan di podcast ini kepada masyarakat? Kalau saya secara pribadi dan institusi Polri, terutama Direktorat Lalu Lintas ini tentunya tidak bosan-bosan mengikuti masyarakat. Di mana saja saya berada, di tempat mana saya akan sampaikan, terutama penggunaan helm. Kalau kita lihat di dalam kota saja masih banyak, apalagi di luar kota. Saya sampaikan bahwa helm itu bukan untuk kepolisian, bukan dinas perhubungan dan siapapun dia, tetapi untuk melindungi kepala kita dari benturan benda keras. Dan ini anak-anak sekolah sudah pada tahu semua ini, karena kami sering sampaikan ada 3 manfaat menggunakan helm. Yang pertama melindungi kepala kita dari benturan keras. Yang kedua mengurangi fatalitas korban di bagian kepala. Yang ketiga melindungi mata dari kotoran debu termasuk iritasi matahari dan air. Seperti itu. Pak Wadir, ada yang harapan yang bisa disampaikan terkait dengan pasca operasi Patuh Tinombala 2025 kepada masyarakat? Silakan Pak Wadir. Terima kasih. Setelah selesai operasi Patuh Tinombala 2025, harapan kami kepada masyarakat jangan luntur, menggunakan lengkapi diri, kendaraan, kemudian tetap menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita bersama ya. Mudah-mudahan 24 sekian itu bisa menurun lagi lah di tahun-tahun berikutnya. Walaupun juga rangkaian itu operasi-operasi masih terus berjalan ya. Ada operasi Ketupat, operasi Lilin, operasi teman-teman yang lain ya. Selain operasi Patuh begitu Pak Kasub ya. Baik, setelah Patuh nanti ini menjelang Natal ada digelar operasi Zebra. Setelah itu baru Lilin. Gitu ya. Tahun. Jadi sebenarnya bukan takut dengan polisi, sebenarnya kita sendiri harus takut dengan diri sendiri. Atau mungkin kita menjadi polisi diri sendiri gitu. Sayang pada keluarga kita di rumah. Karena tidak sedikit korban laka lantas itu yang mengakibatkan kemiskinan, kemudian anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah, dan juga bisa kejahatan semakin bertambah karena terkait dengan masa isi perut. Oke, terima kasih Pak Kasubdit sudah bersama Pak Wadir, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita bisa berlama-lama supaya beliau kayaknya agak lama juga di sini. Insyaallah. Pendengaran juga pemirsa RRI, demikian podcast kita singkat hari ini terkait dengan pasca operasi Patuh Tinombala 2025. Sekali lagi tidak hanya tugas dari teman-teman kepolisian, khususnya teman-teman di Direktorat Lalu Lintas tentang bagaimana mengedukasi keselamatan di jalan raya, tapi kita bisa menjadi polisi bagi diri kita sendiri sehingga pun nggak ada polisi kita bisa takut juga dengan keadaan yang terjadi di jalan raya. Saya Joko Nursia Sujari dan sampai jumpa.